Pemirsa, banjir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di Provinsi Aceh menyebabkan lumpuhnya ruas jalan utama. Bentuk upaya pemulihan, TNI Angkatan Darat bersama dengan pemerintah daerah dan BPBD memasang jembatan Bailey di lokasi yang terdampak paling parah. Banjir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di Provinsi Aceh menyebabkan lumpuhnya ruas jalan utama, terhambatnya mobilitas warga, serta terganggunya distribusi logistik dan bantuan kemanusiaan. Untuk upaya pemulihan pasca bencana tersebut, TNI Angkatan Darat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan BPBD mengerahkan personil dan perlengkapan ZENI untuk memasang jembatan Bailey di lokasi yang terdampak paling parah. Pemasangan jembatan Bailey dilaksanakan secara paralel di titik strategis di Kabupaten Biren, Aceh. Pemasangan jembatan Bailey merupakan langkah cepat dan terukur untuk memulihkan akses warga serta memastikan pergerakan logistik dapat kembali berjalan. Bahwasanya seperti yang saya sampaikan, pembangunan akses jalan jembatan Bailey itu terus dilaksanakan dan dipercepat. Ada total 18 jembatan. Itu di Aceh ada 6 yang sedang dibangun dan 2 buah di Biren, kemudian 4 proses pembangunan di Sumatera Barat. TNI AD juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait agar proses pemulihan berlangsung aman, tepat waktu dan sesuai kebutuhan di lapangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Aceh Muzakir Manaf meninjau titik kerusakan terparah di Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Muzakir Manaf berjanji akan mempercepat perbaikan akses terutama jembatan yang putus. Gubernur Aceh Muzakir Manaf meninjau lokasi bencana di Butong Ate, Kabupaten Nagan Raya. Dengan helikopter, Gubernur Aceh menyaksikan titik-titik kerusakan parah seperti jembatan yang putus total dan rumah yang hilang. Di lokasi bencana, Muzakir Manaf berjanji akan mempercepat perbaikan akses terutama jembatan yang putus. Selain itu, Muzakir Manaf juga membawa bantuan berupa genset dan kebutuhan warga lainnya termasuk sembako yang dikirim melalui jalur darat. Perjalanan jembatan yang putus, kita lihat paling parah dan segera kita perbaiki. Dan kami juga akan lapor ke pusat apa yang perlu kita bantu dari provinsi, kita bantu secepat mungkin. Bupati Nagan Raya menyebut kerusakan Butong akibat banjir bandang mencapai 85%. Butong Ate ini salah satu kecamatan yang paling parah dilanda banjir bandang ini. Infrastruktur 85% kalau di Butong Ate Bangkalan itu rusak total. Rumah-rumah masyarakat, fasilitas umum itu rusak total. Dan masjid, sekolah, masuk jembatan. Ini akses jalan negara menghubungkan Nagan Raya dengan Aceh Tengah. Hingga kini, 2 dari 4 desa di Kecamatan Butong Ate, Nagan Raya masih terisolasi. Sebagian warga yang kehilangan rumah akibat disapu banjir pun terpaksa membangun tenda di hutan. Makanan pokok baje. Lagi bru, mie, sirah, caka, tumambu. Yang berat boleh. Kamu baje tani, ya Allah. Saat ini kebutuhan mendesak di Nagan Raya adalah pembukaan akses, suplai logistik, serta percepatan pembangunan kembali infrastruktur utama. Dari Nagan Raya Aceh, Afsah, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, terkait dengan update rilis yang diunggah oleh BNPB per tanggal 7 Desember 2025, korban meninggal dunia bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat per tanggal 7 Desember tercatat ada 916 jiwa. Kemudian jumlah korban hilang mencapai 274 jiwa. Sementara jumlah korban luka terdapat 4.200.000 jiwa. Jumlah warga terdampak ada sebanyak 105,9 juta jiwa. Pemirsa, banjir bandang dan longsor Sumatera telah merenggut ratusan nyawa. Peristiwa itu tidak hanya tamparan atas kelalaian manusia terhadap alam, tetapi juga sebagai peringatan keras bahwa saat ini Indonesia berada dalam cengkraman bencana ekologis yang nyata.
Longsor dan banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera hingga Sumatera Barat menjadi tragedi besar kemanusiaan di penghujung tahun ini. Ratusan nyawa menjadi korban, triliunan rupiah melayang, seluruhnya hilang tersapu bencana. Duka dan air mata korban menjadi alarm keras bahwa bencana ekologis nyata adanya. Sudah lama Indonesia terlena hingga tak sadar di tanah Rencong, Sumatera Utara dan Sumatera Barat 1,4 juta hektar hutan perlahan lenyap. Hanya dalam waktu 8 tahun hijaunya pepohonan penyangga hidup manusia kini berganti dengan 631 perusahaan. Mulai dari perkebunan sawit, pertambangan, bahkan hingga pembangkit listrik. Jutaan hektar hutan musnah sudah akibat penebangan pohon besar-besaran. Kehancuran alam diperparah dengan aktivitas pertambangan emas yang merusak hulu daerah aliran sungai atau das. Ketika alam sudah tak mampu lagi menahan curah hujan, maka kehidupan makhluk hidup menjadi taruhannya. Sungai meluap, kampung tenggelam, bahkan potongan pohon bekas gergaji hanyut ke permukiman. Yang jelas, dari temuan tim di lapangan, ada berbagai jenis kayu, namun kita dapati ada beberapa yang ada bekas potongan dari senso ya. Itu yang akan kita dalami. Dengan keberanian dan ketegasan, manusia masih punya kesempatan untuk menghentikan laju kerusakan alam. Namun bila terus-terusan menyalahkan alam, maka bersiaplah dengan kehancuran jutaan hektar paru-paru bumi yang akan jadi warisan pada generasi mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kapal pencari ikan yang tengah bersandar di dermaga timur Pelabuhan Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara terbakar. Informasinya akan hadir usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Sindo Today. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi saji lugas, Tegas. dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Beyond Headlines. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka. Olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindosia. korban meninggal dunia dan Indonesia ada seorang terluka dalam Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang. Sindo Malam. Sindo News TV Beyond Headline.